penjunanku, pelitaku yang kekasih. Selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji dan hormat hanya bagimu Bapa. Kami bersyukur atas kasih setia dan pemeliharaan yang boleh Bapa berikan kepada kami. Sehingga malam hari ini, sebelum kami beristirahat, masih ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk kembali kami boleh belajar dan mendengar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa berbicaralah, berikanlah kami hikmat dan pengertian, agar kami memahami apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman itu sungguh-sungguh boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh makin hari, boleh makin menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Markus 11 ayat 15 sampai 19. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Judul renungan bagi kita saat ini adalah penyucian bait Allah. Sahabat yang kekasih, beberapa tahun lalu sebuah penyelidikan yang dilakukan pemerintah mendapati bahwa beberapa pengemudi truk mengangkut sampah dengan truk pendingin yang biasanya digunakan untuk mengangkut makanan. Salah satu alasannya adalah bila truk yang melakukan perjalanan jauh harus kembali tanpa mengangkut apapun, maka ongkosnya tidak akan mencukupi. Dalam sidang dengar pendapat yang diadakan oleh Kongres, para pengemudi truk mengatakan bahwa sampah merupakan komoditas favorit karena mereka dibayar untuk mengangkut sesuatu yang tidak bisa rusak. Menjawab alasan itu, seorang pakar ilmu gizi mengatakan bahwa dengan melakukan hal itu, mereka ibarat menyajikan salad kentang dari tempat sampah yang sudah diacak-acak kucing. Skandal polusi demi mencari untung, ini belum apa-apa dibanding dengan yang diceritakan dalam Markus 11 ayat 15 sampai 19. Ketika Yesus mengusir para pedagang dan para penukar uang dari bait Allah, karena niat mereka untuk mencari untung telah mengotori rumah Bapaknya. Tidak adanya buah iman diperlihatkan oleh para pemimpin agama Yahudi yang bertugas mengelola bait Allah. Mereka tidak mengawasi penggunaan bait Allah dengan benar, bahkan ikut terlibat dalam penyalahgunaannya. Akibatnya, kehusukan ibadah berganti dengan ramainya aktivitas pasar yang penuh kecurangan karena didorong oleh keinginan mencari keuntungan. Sahabatku, tindakan Yesus mengembalikan posisi rumah Allah pada yang seharusnya itu juga mau dia kerjakan di dalam hidup kita. Ketika sampah-sampah dunia telah membuat hati kita sebagai baitnya tercemar, maka kita perlu disucikan kembali. Dengan demikian, hidup kita akan menghasilkan buah yang dapat menunjukkan kehidupan beriman kita dan yang pasti akan memuliakan namanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga,
Kami bersyukur karena firman-Mu telah mengingatkan kami untuk selalu menjaga kekudusan dan kesucian hati kami sebagai tempat di mana Engkau hadir. Karena itu, kami memohon kiranya Bapa membuang semua sampah yang ada di dalam hidup kami, sehingga kami dapat hidup dengan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Jika sesaat lagi kami akan beristirahat dan segera tidur, biarlah Bapa menjaga dan menyertai istirahat kami di malam hari ini. Berikanlah kami tidur yang nyenyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, kami rindu disucikan. Tinggallah Tuhan dalam hati kami. Segala berhala Tuhan halaukan. Sucikan kami jadi putih bersih. Basuh kami, ya Tuhan Yesus. Sucikan kami jadi putih bersih. Ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Kami bertelut di kaki salib-Mu. Dengan iman disucikannya kami. Sucikan kami jadi putih bersih. Basuh kami, ya Tuhan Yesus. Sucikan kami jadi putih bersih. Sucikan kami jadi